Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Amin. Amin. Haram bagi yang ikuti haram bagi seorang pemimpin atau hakim atau negara hendaknya mentakzir dia dicambuk depan umum biar tidak ngulangi itu kerjaan. Ikut ada tuan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau sembahyang apa kau? Tarawih artinya santai. Habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat ini bareng semuanya, lagi-lagi terjadi video seperti ini di bulan puasa, itu sholat tarawih tercepat. Nah, ini lagi-lagi terjadi setiap bulan puasa. Maka kita lihat video yang satu ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Belum pun 2 detik sudah amin. Ini bagaimana ketentuan sholat seperti ini? Kita lihat video satu lagi. Nah, ini ada satu lagi video kita lihat. Dua rakaat mungkin sekitar 5 detik. 1 rakaat 5 detik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu Akbar. Sami Allah. Maka kita lihat di dalam hukum sholat itu ada tajwid, ada fasahah ketika membaca Al-Fatihah. Kalau membaca surat Al-Fatihah seperti ini, di mana hukum tajwidnya, di mana fasahah, makhrajil hurufnya di mana, tumakdinahnya di mana. Nah, sedangkan kita bahas dari segi makmum tidak membaca Al-Fatihah. Ketika seorang imam membaca Al-Fatihah, tetapi makmum tidak sempat membaca Al-Fatihah, apakah sholatnya sah? Di dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu Al-Fatihah itu adalah wajib. Ketika makmum membaca Al-Fatihah, waladhdallin, amin, belum sempat dia membaca Al-Fatihah, si makmum belum sempat membaca Al-Fatihah. Nah, di sini ada beberapa hukum ketentuan di dalam membaca Al-Fatihah. Terutama apabila itu makmum adalah makmum masbu', maka dia boleh tidak membaca Al-Fatihah. Yang penting dia jumpa dengan makmum, jumpa dengan imam, yaitu di rukuk selanjutnya. Yang penting tidak melewati 3 rukun. Nah, itu boleh si makmum tidak membaca Al-Fatihah. Seorang imam atau makmum berdiri barengan dengan imam, tetapi dia tidak membaca Al-Fatihah. Nah, ini adalah sholatnya tidak sah. Nah, dia sempat membaca Al-Fatihah tetapi tidak membaca Al-Fatihah. Sholatnya tidak sah. Ini kalau kita lihat di video ini, begitu dia Bismillahirrahmanirrahim, ada yang diam sebentar, amin, langsung dia ruku. Ketika dia ruku tidak membaca surat Al-Fatihah. Di dalam mazhab Imam Syafi'i sholatnya tidak sah. Kita lihat video ini. Tumakdinah tidak ada, sunnahnya sudah usah dibahas lagi. Memang tidak ada sunnah-sunnah dalam membaca Al-Fatihah. Sunnahnya kan ayat per ayat, berhenti sejenak, ada tumakdinah. Itu tidak usah. Yang penting ketika kamu membaca, wahai imam-imam yang sholatnya ngebut seperti ini, bacalah surat Al-Fatihah dengan makhrajil huruf. Tajwidnya harus ada. Nah, maka kita lihat komentar dari tuan-tuan guru kita, yaitu yang pertama ada komentar dari Buya Yahya. Nah, sengaja ya sahabat-sahabat penjelasan dari Buya Yahya.
makanya haram sholat seperti itu. Nah, bacaannya tidak jelas, hurufnya tidak jelas, maka haram bagi imam dan haram juga yang mengikuti. Nah, ayo kita simak video dari Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Bagaimana hukumnya membaca Fatihah dengan cepat dalam sholat tarawih? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senapas. Sah apa tak sah? Sah. Bacaannya tak salah. Selama makharijul hurufnya, matnya, idghamnya, ikhfa'nya, qalqalahnya tak salah, maka membaca Fatihah satu napas sah. Tapi kalau menurut sunnah, maka berhenti setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau menyambung namanya wasal, kalau potong-potong namanya waqaf. Selama bacaannya betul sah. Yang tidak sah itu kalau bacaan tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Macam makan goreng pisang angin. Entah apunya baca. Tidak ada tumaknina. Kalau toga hatta tatma'inna qa'iman. Tumaknina toga. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Kalau ruku ada tumaknina, Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbi. Tumaknina. Ikut ada tumaknina. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kau sembahyang apa kau? Tarawih artinya santai. Habis 2 rakaat toga, 4 rakaat santai. Tarwihah santai. Tarwihah santai. Tarawih solat yang ada duduk santai. Jadi kalau ada orang solat imamnya supir ALS, begitu juga dengan yang membaca tasbih. Bilal pun baca harus pelan. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war-ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu. Sahabat-sahabat semuanya, sering kita lihat di saat bulan Ramadan tiba, sholat tarawih itu kadang-kadang Bilal imam ngebut. Entah bagaimana makhrajul huruf, sifatil huruf, bagaimana tajwidnya kemana. Ini adalah menurut saya sholat yang dipermainkan. Mengapa tidak pelan-pelan? Padahal ini adalah cuma dilakukan setahun sekali. Mengapa kita tidak pelan-pelan saja? Seperti biasa, standarnya saja. Nah, supaya sholat kita sah, apalagi yang dilakukan setahun sekali. Nah teman-teman, jadi sangat jelas ya. Jadi sekarang, kalau di zaman sekarang cuman jadi imam atau jadi Bilal karena dia bisa menghafal 1 ayat atau 2 ayat, tetapi tidak diperhatikan bagaimana hukum di dalam sholat itu, yang mana syarat, yang mana rukun, yang mana termasuk rukun, yang mana sah, yang mana yang batal, itu tidak diperhatikan. Nah, ini bagi kita semua perlu diperhatikan, jangan asal-asal sholat. Nah, supaya sholat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.